Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup.
Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
naikkan sembah kita. Mari sama-sama kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
kita muliakan Tuhan, kita sembah namanya yang kudus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menyampaikan firman pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjaga-jaga di Akhir Zaman. Mari kita akan baca Roma 13 ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Saudara sekalian, adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal bahwa kita hidup dalam satu dunia yang semakin tua. Sumber alam makin lama kian menipis dan tidak lama lagi akan segera habis. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sosial media bongkahan pulau es raksasa yang sangat besar di Antartika telah terbelah. Karena apa? Karena masalah pemanasan global yang terjadi, dan ini akan meningkatkan derajat panas bumi ini. Ya, dunia di mana kita tinggal ini akan segera berakhir, dan Tuhan Yesus Kristus akan datang lagi pada puncak sejarah dunia. Kapan hal itu terjadi? Tepatnya kita tidak tahu. Karena Matius 24 ayat 36 berkata tentang hari kedatangan anak manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena itu kita tidak boleh menghitung-hitung, meramal-ramal kapan kira-kira Tuhan akan datang kembali. Kalau malaikat dan anak manusia pada waktu itu tidak tahu, pendeta tidak boleh sok tahu tentunya. Tetapi yang jelas, Roma 13 ayat 11 tadi berkata bahwa keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah makin dekat lagi. Nah, di ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Itu menunjukkan sebentar lagi surya kebenaran akan segera muncul. Yesus akan datang. Dalam Wahyu 3 ayat 11, Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara, karena Tuhan bilang, "Aku datang segera," kita harus waspada. Kita tidak boleh menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Karena kita nggak pernah diangkat menjadi tim itu yang memikirkan, menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Tapi mari kita menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Nah, walaupun kita tidak tahu kapan kedatangannya, kita harus mengerti apa tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Para murid pernah menanyakan hal ini langsung kepada Yesus dalam Matius pasal 24. Dan di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Alkitab mengingatkan, di akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat, Mesias-Mesias palsu. Saudara, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah gereja yang bernama Gereja Tuhan yang Maha Besar, yang mengatakan bahwa Mesias itu sudah datang ke dunia. Kalau dulu sebagai laki-laki, Yesus sekarang datang sebagai perempuan. Mereka sangat aktif di sosial media. Bahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus waspada. Ini adalah salah satu penyesat yang muncul di akhir zaman. Jangan dengarkan mereka. Ciri yang berikutnya adalah di ayat 6 dan 7a. Dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Sepanjang sejarah peperangan sudah terjadi di mana-mana, menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak, kerugian harta benda yang tidak sedikit. Tapi manusia dengan angkara murkanya masih tetap melanjutkan peperangan. Bahkan mereka menyiapkan diri untuk menyambut perang dunia ketiga, saudara. Nah, di dalam kitab Wahyu, kalau saudara pelajari, nanti pada waktu Antikris memerintah, akan ada 2 perang besar yang melibatkan negara-negara di dunia. Perang pertama disebut Gog dan Magog. Ini adalah perang antara kerajaan-kerajaan di utara Israel dan juga di selatan Israel akan menjepit mereka. Kalau saudara tarik garis lurus dari Israel, di atasnya itu Turki. Di atasnya lagi adalah
Rusia atau negara dulunya Uni Soviet. Sedangkan selatannya adalah negara-negara Afrika, berkaitan dengan itu juga negara-negara Arab. Akan terjadi perang utara dan selatan. Tapi kemudian akan disusul oleh perang kedua yang juga tidak kalah hebatnya, yaitu perang Harmagedon. Kalau yang pertama utara dan selatan akan menjepit Israel, yang kedua ini barat, negara-negara barat, Eropa dan sekutunya akan berperang dengan negara-negara timur. Akan ada 200 juta orang datang dari timur. Saya percaya China pasti ikut serta. Mungkin dia akan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Barangkali Jepang atau Korea Utara dan sebagainya. Menjepit Israel. Tapi pada waktu perang Harmagedon itulah Tuhan Yesus akan datang kembali. Menghukum antikris dan mencampakkan iblis dan pengikutnya 1000 tahun lamanya di dalam jurang yang tak terduga dalamnya. Peperangan itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi dalam skala yang lebih besar. Ini merupakan tanda kedatangan Kristus. Tanda yang ketiga adalah ayat 7b, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan menghantui banyak umat manusia hari-hari ini. Karena itulah di Indonesia Presiden Jokowi membuka banyak lumbung pangan di mana-mana, menggerakkan orang-orang untuk mulai bercocok tanam. Tahukah saudara, menurut Persatuan Bangsa-Bangsa, setiap malam diperkirakan ada 100 juta anak kecil yang tidur dengan perut kosong. Dan setiap tahun diperkirakan ada 12 juta bayi yang mati karena kelaparan. Ini sesuatu yang menyedihkan. Alkitab juga mencatat bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Oh, tiap berapa hari sekali kita mendengar gempa bumi di berbagai tempat. Di Haiti, beberapa waktu yang lalu dihantam gempa bumi hebat. Di Indonesia juga sering sekali terjadi gempa bumi. Baik vulkanik karena letusan gunung berapi, tapi juga yang sangat berbahaya itu tektonik, saudara. Karena lapisan bawah bumi yang bergeser. Itu merupakan tanda kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Dan tanda berikutnya dicatat pada Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini bicara soal aniaya yang akan terjadi dan kemurtadan dari orang-orang yang tidak bertahan akan terjadi. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen di Afghanistan menjadi sangat ketakutan karena Taliban memegang kekuasaan. Dan dari sejarah waktu yang lampau mereka menyiksa anak-anak kecil, wanita-wanita, bahkan orang-orang Kristen. Dan hari-hari ini pun kita mulai mendengar beberapa hamba Tuhan mulai dicari door to door sehingga mereka harus melarikan diri. Dan kemudian mereka mengalami penyiksaan, bahkan ada yang mati dibunuh. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya di Afghanistan, tapi banyak negara lain juga seringkali mengalami aniaya. Tetapi di ayat 13 ada firman yang berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, ini janji Tuhan. Ayo kita bertahan sampai akhir. Artinya jangan menyangkali Kristus. Harus memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Karena manusia hanya bisa membunuh tubuh dan tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Tapi Tuhan bisa mencampakkan manusia ke dalam api neraka kalau kita tidak sungguh mengasihi Tuhan, tidak setia kepadanya. Tapi bagi orang yang setia, mahkota kehidupan Tuhan akan berikan. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah saudara, kedatangan Tuhan ke dunia ini akan terjadi dalam 2 tahapan yang berbeda. Nah ini kita perlu paham. Pertama disebut sebagai pengangkatan atau rapture. Orang-orang percaya itu akan diangkat ke angkasa, bertemu dengan Tuhan di sana, lalu dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan setelah kurun waktu tertentu, Kristus dan orang-orang kudusnya akan datang kembali dari sorga untuk menjejakkan kaki di bumi. Mendirikan kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai dengan ibu kotanya di Yerusalem, di Palestina.
yang setelah 1000 tahun akan bergabung dengan kerajaan kekal, yaitu ada pemisahan antara sorga dan neraka. Bagaimana peristiwanya itu akan terjadi? Bersyukur 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mencatat peristiwanya. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita bilang pertama, penghulu malaikat akan berseru. Ya, kita berkata, Mikael adalah penghulu malaikat. Dia akan berseru, saya nggak tahu seruannya apa. Mungkin dia teriak, Tuhan datang. Lalu sangkakala Allah berbunyi, tut. Mungkin suaranya seperti itu. Ya, pasti bukan tererererereret. Yang datang si unyil, bukan Tuhan kalau suaranya begitu, saudara. Nah, tetapi setelah sangkakala Allah berbunyi, Yesus akan turun dari sorga. Lalu orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Kubur-kubur akan terbelah. Orang yang sudah mati akan bangkit mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit juga dari antara orang mati. Dan bagaimana dengan orang percaya? Kalau saya dan saudara masih hidup pada hari kedatangan Tuhan, kita tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Wow, ini luar biasa. Tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Lalu orang yang mati dalam Kristus yang telah diubah, dan kita yang masih hidup yang juga mengenakan tubuh kemuliaan akan diangkat bersama-sama menyongsong Kristus di awan-awan, sehingga kita bisa nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Bisa lagu itu? Kalau tidak bisa, belajar dulu. Sebab kalau nggak bisa, jangan-jangan diturunin lagi, saudara sekalian ya. Ya, maksud saya, ayo kita siapkan diri kita, karena kedatangannya pasti terjadi. Nah, yang penting sekarang bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Tuhan tahap pertama, yaitu pengangkatan di awan-awan itu. Dalam Matius 24 ayat 40-42 dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa yang kita harus lakukan menjelang kedatangannya yang makin dekat? Kata kuncinya, berjaga-jaga. Karena orang yang berjaga-jaga, hidup di dalam kebenaran, kekudusan akan diangkat bersama dengan Kristus. Tetapi yang ditinggalkan akan masuk di dalam masa aniaya dari si antikristus. Nah, kapan Yesus akan datang? Ini banyak tafsiran yang berbeda paham. Ada yang bilang pengangkatan akan terjadi di awal masa aniaya, pre-tribulation. Ada yang bilang di tengah masa aniaya, setelah antikris memerintah dulu 3,5 tahun dari 7 tahun masa dia memerintah. Ini disebut mid-tribulation. Tapi ada juga yang berkata post-tribulation. Pengangkatan akan terjadi di akhir masa aniaya. Saudara-saudara, yang penting adalah kita ini menyiapkan diri untuk diangkat. Jangan bertengkar. Sebelum aniaya, di tengah aniaya, di akhir masa aniaya, oh ribut, malah nggak diangkat, nanti repot. Saudara sekalian, karena itu mari kita penekanannya bukan mencari-cari kapan sih waktunya Tuhan datang, kapan sih waktunya pengangkatan. Tapi bagaimana sikap kita menjelang pengangkatan itu. Itu yang paling penting. Dan Alkitab mengucapkan hal ini, berjaga-jagalah. Lukas 21 ayat 34-36 berkata demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Jadi kata kunci yang kita harus pegang baik-baik, sikap hidup di akhir zaman adalah berjaga-jaga. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berjaga-jaga itu pertama artinya bersiap sedia, waspada, berhati-hati. Tapi kata kedua untuk memahami berjaga-jaga adalah tidak tidur semalam suntuk. Berjaga-jaga artinya terjaga, bangun, tidak tidur. Dan inilah yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 11 tadi, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara, kita tidak boleh tertidur secara rohani, harus bangun, wake up, sadar, terjaga. Sebab orang yang tidur tidak sadar apa yang terjadi. Oh, kita sibuk melakukan berbagai hal, seakan-akan dunia ini akan berlangsung terus sampai selama-lamanya. Tiba-tiba hari Tuhan datang menyergap kita dan kita tidak siap. Bagi orang yang tidak siap, kedatangannya itu seperti pencuri. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangannya justru seperti mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanita. Dan kita akan dibawa di dalam kemuliaan, dalam sukacita yang tak terkatakan. Nah, sekarang apa aplikasinya, penerapan simpel dalam kehidupan kita? Saudara, untuk berjaga-jaga itu ada hal yang harus kita tanggalkan atau buang, yaitu perbuatan kegelapan. Sebaliknya, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa saja yang kita harus tanggalkan? Ada 3 hal yang saya mau jelaskan berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, tanggalkan pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup hura-hura seperti orang pada zaman Nuh, seperti orang pada zaman Lot, makan, minum, kawin, mengawinkan. Kawin nggak apa-apa, tapi kalau kawin mengawinkan, kawin mawin artinya nikah cerai, nikah lagi cerai, wah sana sini, itu jelas hidup di dalam dosa. Makan pun nggak dosa, tapi rakus itu dosa, saudara-saudara. Saudara tahu ada orang yang mati gara-gara lingkar perutnya itu lebih panjang dari tinggi badannya. Mati dia. Istilahnya perutnya meletus, saudara. Makan gak dosa, tapi jangan rakus, jangan serakah. Saudara tahu 60% orang yang ada di Amerika Serikat dan Eropa itu overweight, kelebihan berat badan. Karenanya mari kita bukan hidup untuk makan, tapi sebaliknya kita makan untuk hidup, tapi hidup kita sendiri digunakan untuk memuliakan Tuhan. Hal kedua yang kita harus tanggalkan adalah percabulan dan hawa nafsu. Ini sesuatu yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, pada masa kini percabulan dan hawa nafsu dianggap sesuatu yang biasa, ya. Mau cabul sama lawan jenis, sama sesama jenis, itu dianggap biasa, hak asasi manusia. Oh, ini jelas sekali akan mendatangkan hukuman Tuhan. Seperti kepada orang di zaman Sodom dan Gomora. Karenanya di Roma 13 ayat 14b tadi dikatakan, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan daging, hawa nafsu harus ditekan, harus dimatikan. Harus bertobat kita ini dari segala dosa pada pikiran, pada mata, pada perbuatan, pada sikap hati, pada apapun juga. Kita mau hidup kita dikuduskan makin berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini, jangan digunakan untuk kesenangan dosa, tapi sebagai kesempatan untuk kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan gak mau ada satupun orang masuk neraka. Tapi ada syaratnya. Harus berbalik, harus bertobat kepada Kristus, beriman kepada Dia agar kita diselamatkan.
Saudara sekalian, hal ketiga perbuatan gelap yang harus ditinggalkan adalah perselisihan dan iri hati. Jangan hidup di dalam kebencian, dendam sama anggota keluarga, dendam sama teman dulu yang pernah dekat, sekarang menjadi musuh yang paling utama. Ayo kita tinggalkan semuanya itu. 1 Yohanes 3:15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa cirinya orang itu lahir baru? Kalau kasih Allah mengalir dalam hidupnya sehingga dia bisa mengampuni orang lain. Sehingga ketika orang menyakiti kita bisa seperti Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 3 hal dosa yang kita harus tanggalkan. Jangan sampai kita melakukan 3 hal ini pada saat dimana Yesus segera akan datang. Tetapi sebaliknya, kenakanlah, kata firman, perlengkapan senjata terang. Ayat 14 berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah perlengkapan senjata terang itu. Artinya, jadikanlah Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, tetapi menjadi Tuhan, menjadi Raja yang kita taati 100%. Biar dia menguasai hidup kita, membuat kita menjadi anak terang, orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, berikan hidupmu 100% bagi Yesus. Jangan cuma 90% atau bahkan 99,9%. 100% bagi Yesus atau tidak usah sama sekali. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Yesus sanggup mengisi hati kita yang kosong. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini jutaan manusia di dunia mengeluh dan menangis mencari pemuasan hati. Mereka mencarinya dalam uang, dalam gelar, dalam ketenaran, dalam nafsu. Semuanya kosong. Seperti yang pernah disampaikan seorang yang bernama Agustinus dalam bukunya My Confession, pengakuanku. Dia bilang, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah sebelum kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau. Saudaraku yang hatinya gelisah, datanglah kepada Yesus. Bertobatlah dan katakan, Tuhan, Engkau melihat hatiku yang kosong. Ampunilah dosaku, masuklah di dalam hidupku. Kalau engkau menjadikan Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Raja, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Hatimu akan penuh dengan sukacita. Saya teringat Raja rock and roll sepanjang masa yang sangat populer pada zamannya, Elvis Presley. Oh, kaya raya, tenar. Tetapi menjelang akhir hidupnya, dia minta seorang temannya yang bernama Denny Miller. Dia bilang, Denny, maukah engkau menyanyikan sebuah lagu bagiku? Lagu apa, Elvis? Dan Elvis ternyata tidak minta lagu rock and roll untuk dinyanyikan. Elvis berkata, nyanyikan bagiku lagu Rock of Ages. Batu karang yang teguh, itulah Yesus Kristus. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Lihat saudara, Raja rock and roll menjelang akhir hayatnya, dia justru rindu Rock of Ages, Tuhan Yesus Kristus, menjadi perlindungan kehidupannya. Betapa kita membutuhkan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan kekal. Nabi hanya bisa memberikan tawaran keselamatan, bukan kepastian. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Yesus bukan cuma nabi, bukan cuma rasul. Dia adalah Tuhan Allah yang telah datang di dalam rupa manusia. Dia mencari orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dia memikul salib bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa yang menyebabkan dia rela menanggungnya. Dosa kita, dosa saya dan saudara yang dipikulnya.
Dan kalau engkau bertobat percaya, dosamu diampuni, engkau dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, undanglah Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berita Injil. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus kita jadikan sebagai perlengkapan senjata terang, sebagai Raja, sebagai Tuhan? Karena Yesus akan memakai kita menjadi alat terangnya. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang kotor kita tinggalkan. Sekarang kita hidup baru. Hidup yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya percaya Allah punya rencana sejak jutaan tahun yang lalu. Dia sedang memilih orang-orang percaya di akhir zaman untuk menjadi alatnya. Dipakai Allah secara luar biasa. Dan saya mau katakan, orang yang sedang dia cari adalah engkau. Saudara yang sedang dicari oleh Allah. Saudara yang akan dipakai oleh Allah. Maukah engkau berkata, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Aku tidak mau menjadi alat iblis, tapi menjadi hamba Tuhan. Aku tidak mau mengikuti keinginan diriku sendiri, tapi keinginan Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini, saya percaya ada revival besar akan terjadi. Saya membaca sejarah, ada revival after plague, atau setelah masa wabah. Di abad kedua misalnya ada wabah Antonin, 1/4 kekaisaran Romawi. Orang-orang di sana mati karena wabah itu. Namun ini kemudian menyebabkan penyebaran kekristenan melalui pelayanan kasih dari orang-orang percaya kepada orang-orang susah, dan juga pelayanan-pelayanan rohani yang mereka berikan kepada masyarakat luas pada masa wabah itu. Abad ketiga ada wabah Siprianus. Ini seperti wabah Ebola. Tapi kekristenan justru makin bertambah pesat pertumbuhannya pada saat masyarakat melihat pelayanan kemanusiaan dari gereja-gereja. Abad ke-16 wabah pes terjadi di Jerman, di Eropa. Tetapi orang-orang Kristen tidak meninggalkan pos pelayanannya. Para pendeta, para dokter, wali kota Kristen tetap melayani masyarakat seperti biasa, walaupun mereka punya kemungkinan untuk tertular dan mati. Tetapi kemudian orang melihat dedikasi dan pelayanan kasih para pengikut Kristus itu menjamah hati masyarakat non-Kristen, sehingga akhirnya penuaian jiwa terjadi. Bukankah hal itu juga bisa terjadi pada masa ini? Ketika pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana, saudara, kita harus bangkit menjadi alat kemuliaan Allah, menyatakan kasih lewat pemberitaan Injil, lewat pelayanan kasih holistik, diakonia yang kita lakukan, supaya hati orang yang selama ini tertutup oleh Roh Kudus, hatinya digerakkan dan terbuka. Dan Matius 24 ayat 14 akan tergenapi pada zaman kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, mari kita berjaga-jaga. Hiduplah di dalam doa, intim dengan Tuhan. Hidup kudus, taat kepada firman. Dan hidup untuk memberitakan Injil, sehingga kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar roh kami selalu menyala-nyala, menyambut kedatangan-Mu kembali. Biar kami tidak tertidur secara rohani, tapi berjaga-jaga, siuman, sadar. Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Biar kami dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di akhir zaman ini. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami.
Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin.